Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sebenarnya dari kemarin ingin saya bahas, cuman kebetulan saya dari kitab ini ketingsut kemana gitu ya, terus kemarin baru ketemu, yaitu tentang satu hal yang sering menjadi polemik di antara kita. Kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah at-tarkul adami. At-tarkul adami itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu sekarang oleh sebagian orang dijadikan hukum. Ya, padahal yang namanya hukum itu sudah jelas sekali, ya, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ambillah, lakukanlah. Dan apapun yang dilarang, jangan dilakukan. Hukum itu jelas. Kalau memang diperintahkan, ada perintahnya. Kalau memang itu dilarang, ada larangannya. Nah, sekarang ini persoalannya adalah ada sebagian kalangan yang menjadikan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak masuk ke dalam perkara perintah dan tidak masuk ke dalam perkara larangan, tapi dijadikan hukum seolah-olah itu diharamkan. Dan itu kita harus luruskan perkara seperti ini. Paling tidak kita mulai sering mendengarkan ada argumen-argumen yang sering kita dengar itu, oh, waktu zaman Rasul nggak ada, Rasulullah tidak pernah melakukan itu, sahabat tidak pernah melakukan itu. Sehingga kalau kita melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW dan salafus saleh, dikatakan kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Begitu kan? Kita sering mendengarkan seperti itu. Oh, ini nggak ada waktu zaman Rasul, itu sahabat tidak melakukan, jadi hukumnya haram. Jadi dengan seenaknya dia membuat hukum baru tentang sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang dilarang. Padahal sudah jelas. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan sama Rasulullah, lakukan. Apa yang dilarang, jangan dilakukan. Selesai. Lianna qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafus salih lam yaf'alhu laisa bidalil bal huwa adamu dalil. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih tidak bisa dikatakan sebagai dalil, gitu ya. Tapi kalau dikatakan tidak ada dalilnya, iya. Tapi kalau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai dalil, itu keliru. Wa dalil tahrim innama ayyakuna bi wurudi nassin yufidun nahyi 'inda fi'li syai'. Sesungguhnya dalil untuk mengharamkan sesuatu itu harus ada nas yang sharih dan jelas, baik itu dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi kalau untuk dalilnya itu diharamkan, harus ada nas yang sharih, ayatnya mana dan dalilnya mana yang memang menerangkan secara jelas bahwa itu diharamkan. Awil inkar wa ala fi'lihi min al-masyru' ila Allah sallallahu alaihi wasallam. Atau memang secara jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari itu. Sehingga ada sebagian ulama terkadang
terkadang kesannya itu terlalu provokatif statementnya. Saya tidak memilih statement ini. Kalau boleh saya katakan di sini bahwa wal hukmu ala hadzal fi'li bil tahrim as-sharih aw an-nahy asy-syari' aw at-tabdil aw at-tafsir fa hadha jahlun sharihun bi qawaid al-ahkam wa usul al-fiqh alladhi ittafaqa 'alaihi al-a'lam min al-mujtahidi a'immatil Islam. Jadi kalau saya terjemahkan kata-katanya saya cukup ekstrim gitu ya, bahwa orang yang mengambil hukum pengharaman sesuatu berdasarkan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian dia menuding ahli bid'ah, kemudian dia memfasikkan dan lain sebagainya. Di sini dikatakan bahwa jahlun sharihun bi qawaidil ahkam wa usul fiqh. Sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah sikap kebodohan yang diambil atau yang ditilik dari sudut pandang syariat dan usul fikih. Ini kalau misalnya ada orang yang mengambil dalil mengharamkan sesuatu berdasarkan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan salafus saleh. Kemudian sekarang sebenarnya apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, ma makna tarkin Nabi SAW wa anwa'u tadi. Di sini bab yang berikutnya adalah makna daripada Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu itu sebenarnya maknanya apa dan pembagiannya seperti apa. Jadi ada sebenarnya klarifikasi dan alasan kenapa Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut. Yang pertama, ini anwa' tarki. Jadi bermacam-macam alasan kenapa Rasulullah SAW tidak melaksanakan sebuah pekerjaan. Pertama adalah ayyakuna tarkahu 'adatan. Pertama alasannya adalah Rasulullah SAW tidak melakukan sebuah pekerjaan karena memang berdasarkan kebiasaan beliau, kebiasaan di keluarga beliau, ataupun kebiasaan di kabilah beliau. Seperti contohnya adalah ketika Rasulullah SAW dihidangkan dalam satu majelis daging biawak. Ya, mungkin Bapak sudah dengar cerita ini kan. Kemudian Rasulullah mengambil sedikit dan memakannya. Ketika diberitahu bahwa itu adalah daging biawak, Rasulullah kemudian menolaknya. Jadi ketika dia pertama menerima kemudian menolak, itu tidak ditafsirkan bahwa biawak itu haram. Rasulullah juga tidak mengharamkan daging biawak. Hanya Rasulullah mengatakan ketika ditanya sama para sahabat, fasuila aharaman huwa. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau menolak daging itu? Apakah itu berarti kau haramkan? Qala la, aku tidak mengharamkan. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajibni wa'afihi. Tetapi aku tidak pernah melihat kebiasaan itu dalam kabilahku. Jadi kabilahnya Rasulullah tidak punya kebiasaan untuk memakan biawak. Tapi Rasulullah tidak pernah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengharamkan biawak. Fa'ajibni wa'afihi, sehingga aku pun menjadikan itu menjadi kebiasaanku juga. Tetapi aku bolehkan orang lain untuk memakannya, itu hanya kebiasaan pribadi Rasulullah. Nah kemudian kalau misalnya ada orang yang kebetulan mengikuti kebiasaan Rasulullah untuk tidak memakan biawak, itu tidak masalah. Tapi ketika dia menghukumi bahwa apa yang tidak dilakukan, apa yang tidak dimakan saat itu sebagai sesuatu yang diharamkan, ini yang keliru. Ya. Jadi sekali lagi, yang namanya apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidak bisa sembarangan dihukumi sebagai sesuatu yang diharamkan. Sehingga kesimpulannya adalah anna tarkahu lisyai'in walau ba'da al-iqbal 'alaihi la yadullu 'ala tahrimihi. Kesimpulan hukumnya di sini adalah bahwa sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah setelah dia mengambilnya tidak dihukumi sebagai sesuatu yang diharamkan. Itu adalah contoh yang tidak dilakukan Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian yang kedua, ini contoh yang kedua. An-naw'u tsani min at-tarki ayyakuna tarkahu nisyanan. Terkadang Rasulullah tidak melakukan itu karena beliau lupa. Jadi Rasulullah itu walaupun beliau ini maksum bakal masuk surga, tetapi beliau ini tidak maksum sebagai manusia yang ada kalanya
lupa. Kama hasala minhu sallallahu alaihi wasallam fi shalat idza saha fa taraka minha syai'an fa sa'ala hal hadatha fi sholati syai'. Sehingga kadang-kadang ketika Rasulullah memimpin sholat, dia kadang-kadang suka ada feeling, ada perasaan kayaknya dia melupakan sebuah gerakan atau sebuah gerakan dalam sholat, apa dia meninggalkan rakaat atau mungkin dia meninggalkan tahiyat pertama dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW ada kalanya setelah sholat beliau bertanya, hal hadatha fi sholati syai', apakah terjadi sesuatu dalam sholatku tadi? Aku meninggalkan sebuah gerakan atau lain sebagainya. Faqala, kemudian Rasulullah melanjutkan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni. Karena sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian juga manusia yang sering lupa, aku pun sering lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Sehingga kalau aku kebetulan lupa, maka ingatkanlah aku. Jadi Rasulullah SAW kadang-kadang juga beliau lupa, gitu ya. Jadi ini ada kalanya yang tidak dilakukan Rasulullah itu bukan sebuah faktor kesengajaan, tapi ada kalanya beliau lupa. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyakuna tarkahu makhafatan ayyafrudu alaihi ummatahu. Rasulullah tidak melaksanakan itu karena takut nanti ada pemahaman seolah-olah Rasulullah SAW mewajibkan itu, takut dianggap wajib sehingga Rasulullah meninggalkan. Ada kalanya begitu. Kata kihi sholatul tarawih hina ijtama'a sahabatu liyusalluha ma'ahu wa qala lahu khasyitu an tafridu alaikum. Seperti cerita dalam atau riwayat dalam disyariatkannya sholat tarawih. Ketika suatu saat Rasulullah SAW beliau sholat tarawih, kok kenapa banyak sekali yang mengikuti di belakang beliau? Kemudian Rasulullah akhirnya tidak mau sholat tarawihnya itu bareng-bareng. Karena apa? Takut dianggap sebagai sesuatu yang akhirnya diwajibkan. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggalkan sholat tarawih berjamaah dan bersama para sahabat, tidak dikatakan dalil bahwa sholat tarawih diharamkan. Para sahabat masih melanjutkan sholat tarawih, tapi dengan keyakinan bahwa itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Jadi itu. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah nggak ikutan lagi sholat tarawih berjamaah? Kemudian beliau menjawab, khasyitu an tafridu alaikum. Aku takut nanti engkau menganggap bahwa sholat tarawih berjamaah ini akan kalian anggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, itu adalah contoh alasan kenapa Rasulullah meninggalkan sebuah amal peribadatan, ya. Yang pertama tadi adalah karena kebiasaan, yang kedua adalah ada kalanya karena lupa, yang ketiga adalah karena beliau takut nanti umatnya akan menganggap itu sebagai sebuah kewajiban. Kemudian ada juga yang keempat, ayyakuna tarkahu li'adami tafkirihi bihi wa liqaumihi lam yakhtur ala balihi. Terkadang Rasulullah SAW meninggalkan sebuah amal ibadah itu biduni tafkir, tanpa ada pertimbangan apa-apa. Jadi begitu saja dia menyikapinya biasa aja. Kalbin Pak Innahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu jumu'ah ila jad'i nakhlatin wa lam yufakir fi amal kursi yaqumu alaihi sa'atal khutbah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya beliau berkhutbah, kemudian bukan bersandar tapi di dekat pohon kurma. Dia tidak memikirkan bahwa di sana ada kursi yang dia sediakan juga untuk berkhutbah. Bukan berarti Rasulullah SAW itu menolak itu, tidak. Tapi dia melakukannya juga tanpa ada pikiran apa-apa, tanpa ada maksud sengaja. Para sahabat sudah menyediakan kursi, sudah menyediakan tempat mimbar, tapi Rasulullah tidak naik ke mimbar itu bukan karena apa-apa. Ada kalanya Rasulullah itu naik ke atas mimbar, ada kalanya tidak. Nah, mungkin ketika ada riwayat hadis yang mengatakan bahwa seorang yang berkhutbah itu tidak perlu harus lebih tinggi dan sebagainya, mungkin berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada kalanya beliau tidak naik ke atas mimbar bukan karena ada maksud apa-apa. Tapi sering juga Rasulullah juga naik ke atas mimbar. Karena apa? Ada manfaatnya juga naik ke atas mimbar yang lebih tinggi supaya lebih mudah untuk didengar oleh jamaah yang di belakang.
Jadi ada kalanya mungkin ketika jamaahnya tidak banyak, beliau tidak perlu naik, tapi ketika jamaahnya banyak, beliau naik. Jadi begitu, ada kalanya beliau tidak melakukan sebuah amalia karena memang tidak berdasarkan pertimbangan yang macam-macam, ya begitu saja. Karena beliau juga sebagaimana manusia. Tetapi ketika para sahabat menyediakan kursi, menyediakan tempat duduk di antara dua khutbah, meninggikan tempat khutbahnya, beliau juga tidak melarang. Jadi ketika para sahabat membuat mimbar, beliau juga tidak melarang. Ada kalanya itu tidak dipakai. Tapi tidak berarti itu merupakan sebuah indikator bahwa meninggikan mimbar untuk Jumat itu sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang kelima, ayyakuna tarkahu lidukhuli fi umumil ayat kata fi sholatil duha. Ada kalanya Rasulullah SAW meninggalkan sebuah amaliyah itu lidukhuli umumil ayat karena sudah dimasukkan kepada ayat yang sifatnya umum. Seperti Rasulullah SAW meninggalkan kebiasaan sholat duha misalnya. Wa huna bina'an ala madhhabi man qala innahu lam yathbut fi sunnatihi bi khususiha syai'un min as-sunnatil marfu'ah wa yaqulu innaha mandubatun wa ghairuha min al-mandubatil mashmulah bi qouli ta'ala wa qallu khairan la'allahum tuflihun. Jadi ketika Rasulullah SAW saking seringnya sholat duha, kemudian takut dianggap sholat duha itu merupakan suatu hal yang wajib, kemudian Rasulullah meninggalkannya bukan dalam pengertian meninggalkan secara total, tidak melaksanakan lagi, tidak, tapi tidak sesering yang dilakukan sebelumnya. Jadi yang sebelumnya Rasulullah hampir melakukan sholat duha tiap hari, kemudian dia tidak melakukannya karena itu tadi, sama dengan kebiasaan sholat tarawih, takut dianggap wajib. Sehingga kalau misalnya sekarang ada orang yang ngapain sholat duha, rajin amat ya pagi sholat duha. Rasulullah juga kan meninggalkan sholat duha. Dulu Rasulullah meninggalkan sholat duha karena dia takut itu dianggap wajib, bukan berarti itu dilarang. Jadi sebenarnya sholat duha itu yang menjadi persoalan adalah niat kita. Kalau niat kita menganggap ini sebuah kewajiban, itu yang salah. Tapi kalau keyakinan kita menganggap bahwa sholat duha itu sunnah, ya tidak masalah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah kemudian secara sharih menyatakan bahwa sholat duha tidak boleh dilakukan. Karena ada kekhawatiran seperti itu. Kemudian ada juga misalnya ada contoh yang lain, anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman kanu la yusallunaha. Ada juga kebiasaan sholat rakaatnya pada bulan maghrib. Jadi ada kebiasaan yang dulu Rasulullah lakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian setelah itu para sahabat tidak melakukannya. Abu Bakar, Umar dan Utsman dianggap tidak melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Warada alaihim biqoulihi law sahha lama kanat bihi hujjatun li'annahu laysa fihi annahu radhiyallahu anhu nahaw anhuma. Kemudian disanggah oleh para sahabat yang lain, oleh muhadditsin yang lain, bahwa kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu tidak dilakukan oleh Sayyidina Umar, Utsman dan Abu Bakar, itu pun masih disaksikan oleh sebagian para sahabat. Jadi ada sebagian sahabat yang meriwayatkan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi itu pun sebagian sahabat menyanggah. Ini adalah terkait dengan yang tidak dilakukan oleh sahabat. Kalau tadi yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, ayyakuna tarkahu sallallahu alaihi wasallam khasyatan taghayyur qulubi sahabati aw ba'dihim. Ada kalanya Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perkara karena takut merubah keimanan, ya, karena takut merubah keimanan sebagian daripada para sahabat. Contohnya adalah qauli sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, laula hadatsata ahdi qaumika bil kufri Anaqatul Ka'bah la ja'altuha ala asasi Ibrahim alaihi salatu wasallam fa inna Quraisyan istaqsalat bina'ahu. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, kalau aku tidak takut dianggap mengada-ngada sesuatu yang baru, maka
aku berniat untuk memperluas bangunan Ka'bah karena umat Quraisy sebelumku sudah mengurangi luas ukuran Ka'bah. Jadi suatu saat Rasulullah itu melihat bahwa ukuran Ka'bah yang beliau saksikan sekarang, sampai sekarang ukuran Ka'bah itu sebenarnya adalah Ka'bah yang ukuran aslinya sudah dikurangi oleh umat Quraisy sebelumnya. Jadi waktu zaman Nabi Ibrahim, konon Ka'bah itu lebih besar dari itu. Nah kemudian Rasulullah SAW saat itu berpikiran untuk menambah ukuran Ka'bah sesuai dengan ukuran aslinya, karena beliau yakin itu sudah dikurangi oleh orang-orang Quraisy. Tapi karena beliau takut itu akan mempengaruhi keimanan para sahabat, beliau tidak melakukan. Ini contoh bahwa ada kalanya tidak melakukan sesuatu karena takut akan berpengaruh kepada keimanan para sahabat. Jadi intinya adalah bahwa itu ada 6 contoh alasan kenapa Rasulullah SAW meninggalkan sebuah perkara. Jadi yang namanya at-tarku itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi fa'amatarku fil lughah wa huwa wad'u syai'i. Jadi kalimat tarkun dalam bahasa Arab itu artinya adalah meninggalkan sesuatu untuk tidak dilakukan. Jadi secara garis besar yang namanya di sini dalam istilah fikihnya itu adalah tarkun ya. Tarkun itu meninggalkan atau tidak melakukan. Jadi yang namanya tarkun itu ada dua klasifikasi, ada dua kategori. Pertama adalah tarkun maksudun, yaitu sesuatu yang ditinggalkan memang ada maksudnya. Jadi yang namanya maksudun itu bahasa Arab Pak. Maksud ada tujuannya. Kemudian yang kedua adalah tarkun ghairu maksud. Jadi tarkun maksudun itu tadi yang saya terangkan, memang ada tujuannya seperti takut dianggap wajib, takut mempengaruhi kualitas keimanan para sahabat dan lain sebagainya. Tarkun ghairu maksud itu adalah sesuatu yang memang dilakukan begitu saja, tidak ada maksud tertentu. Seperti Rasulullah kadang-kadang suka lupa dalam sholat. Itulah kenapa disyariatkannya sujud sahwi. Ya, disyariatkannya sujud sahwi karena kemungkinan bahwa Rasulullah juga kadang-kadang lupa dalam dalam melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Kemudian ada juga yang ghairu maksud itu contohnya itu tadi. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu khutbah di atas mimbar, kadang-kadang juga tidak. Gak ada maksud apa-apa. Segenahnya beliau saja, gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Dikatakan at-tarku ghairu maksud fil haqiqah la yasluhu ayyakuna dalilan wala syar'an wala aqlan. Jadi sebenarnya yang namanya tarkun ghairu maksud tidak bisa dijadikan dalil baik secara syariat maupun secara akal. Jadi terkadang di sini kita harus menggunakan dua hal. Keputusan syariatnya bagaimana, keputusan logikanya bagaimana. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW itu berimplikasi kepada dua hal. Satu implikasi kepada syariat, yang kedua implikasi kepada logika atau nalar. Yang jelas di sini kita ini hanya berpatokan kepada apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, fakhudhuhu, ambillah, lakukanlah semaksimal mungkin, wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum. Da'uni ma taraktukum itu biarkan apapun yang tidak aku lakukan di depan kamu sekalian. Jadi enggak usah dipusingkan. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat sebelumku banyak bertanya tentang apa yang tidak dilakukan oleh nabi-nabinya dan mereka tersesat. Ini hadis Rasulullah SAW. Da'uni ma taraktukum, tinggalkan, tidak usah dipusingin apapun yang tidak aku lakukan. Karena umat-umat sebelumku banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak aku lakukan dan dia menjadi tersesat. Kalau banyak tanya, karena apa? Yang tidak dilakukan oleh nabinya jauh lebih banyak yang dilakukan oleh nabinya. Betul nggak Pak?
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, itu banyak tercatat. Tapi yang tidak beliau lakukan itu kan lebih banyak yang tidak tercatat. Banyak sekali sekarang setelah kejadian berubah seperti ini kan, zaman berkembang dan lain sebagainya, boleh dibilang lebih daripada 90% yang terjadi sekarang itu tidak terjadi waktu zaman Rasulullah SAW. Repot kalau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW sekarang kita hukumi pada zaman sekarang, repot Pak. Gitu ya. Apalagi kita tidak memilah-milah Pak. Zaman Rasulullah nggak ada yang namanya mikrofon. Bagaimana itu? Kan repot Pak kalau semua dihukumi seperti itu. Nah ini. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, fajtanibuhu, maka hindarkanlah apapun yang aku larang. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu. Kalau aku memerintahkan engkau melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Mastata'tu, apapun dengan semaksimal mungkin, dengan upaya yang bisa engkau lakukan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan banyak sekali kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan kau hilangkan kewajiban-kewajiban itu. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah juga banyak membatasi berbagai macam urusan dengan batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan kau lampaui batasan-batasan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakata an syai'in rahmatan bikum ghairu nisyanin fala tabkhatu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakata an syai'in. Dia diam dalam banyak perkara. Diam itu artinya apa? Diam itu termasuk tidak melakukan, mendiamkan. Apa di sini dikatakan rahmatun bikum wa ghairu nisyanin fala tabkhatu anha. Sesungguhnya itu adalah rahmat, bukan sesuatu yang sengaja untuk dilupakan. Fala tabkhatu anha. Untuk itu jangan engkau menyia-nyiakan apapun yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas dikatakan bahwa wasakata an asya'in rahmat. Jadi sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah SAW yang tidak dilakukan itu sebenarnya rahmat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang lain juga diperkuat, al halalu ma ahlallahu fi kitabihi. Sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Dan yang diharamkan itu adalah yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Segala sesuatu yang didiamkan, yang tidak dilarang maupun tidak diperintahkan, fahuwa ma'afa'an, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Dimaafkan itu kalau dalam kaidah fikih itu masuk dalam kategori mubah. Fala yabqa da'iran baina kaunihi mubahan aw maskutan anhu. Jadi sesuatu yang tidak diperintahkan dan sesuatu yang tidak dilarang itu termasuk dalam kategori mubah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengharamkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat termasuk dalam kategori haram, maka saya tidak tahu dalilnya dari mana. Di sini sudah jelas bahwa yang didiamkan oleh Rasulullah SAW itu termasuk yang sesuatu sifatnya ma'fu'an. Ma'fu'an itu artinya dimaafkan dan dibolehkan. Karena apa? Rasulullah SAW itu sudah berprediksi jauh ke depan Pak. Yang namanya Islam itu akan berkembang ke wilayah-wilayah yang memiliki kultur jauh berbeda dengan kulturnya Arab. Contohnya yang namanya salaman seperti ini Pak, tidak ada, itu bukan tradisi umat Quraisy. Yang namanya salaman tangan itu bukan tradisinya orang-orang Quraisy, tapi itu tradisinya orang-orang Yaman. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang Yaman, beliau melihat ada sebuah kebiasaan yang baik di kalangan orang Yaman, kemudian diadopsi bahwa yang namanya musafahah bisa menjadi sebuah kebiasaan yang Islami, kan begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh umat di luar kaum Quraisy kemudian bisa menjadi sesuatu nilai yang Islami. Kita nggak bisa menghindari bersentuhan dengan kultur yang lain. Ya.
Contoh yang paling sederhana, yang namanya kalimat ustaz itu bukan aslinya bahasa Arab, Pak. Ustaz itu adalah kalimat bahasa Persia, bahasa Furs, bahasa Iran, diadopsi menjadi bahasa Arab. Karena apa? Waktu zaman Rasulullah tidak dikenal yang namanya kalimat ustaz, ya. Jadi yang namanya kalimat ustaz bisa menjadi bagian daripada kosakata bahasa Arab ketika Islam berkembang sampai ke tanah Persia sana. Kemudian terjadi akulturasi antara Arab dan Persia. Banyak sekali kalimat-kalimat Arab yang menjadi kalimat-kalimat bahasa Persia, dan begitu sebaliknya banyak sekali kalimat-kalimat Persia yang masuk menjadi kalimat bahasa Arab. Contohnya adalah kalimat ustaz, itu adalah aslinya bahasa Persia, kemudian menjadi terminologi bahasa Arab sampai sekarang kita lakukan. Yang kita pahami seperti itu. Itu contoh bahwa Rasulullah sudah berpikir bahwa di kemudian hari Islam akan berkembang sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dia akan bersentuhan dengan berbagai macam kultur dan kebiasaan orang. Kalau Islam dibatasi dengan hanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, repot. Sehingga orang tidak bisa bergerak, Pak. Ya, dalam berbusana pun begitu. Dari mana ini urusannya pakai baju koko dengan sarung? Ini bukan tradisi Rasulullah. Jadi kalau mau kita ini berpatokan kepada apa yang tidak dilakukan Rasulullah harus dihindari. Rasulullah tidak pakai sarung, Pak. Tidak pakai baju koko, tidak pakai baju hitam. Pakainya sorban, pakainya jubah, pakainya trompa, nggak pakai sepatu. Sholatnya nggak pakai sejadah, nggak pakai mikrofon. Dakwahnya teriak. Kalau adzan pakai Bilal, ada dua supaya kedengaran ke belakang. Gitu. Kalau mau kita ini berpatokan kepada tradisi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Memang kita harus memilih. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu tidak diperintahkan maupun tidak dilarang, sejauh itu tidak bertentangan. Nah itu yang jadi pertanyaan. Seberapa boleh kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Batasannya apa? Batasannya adalah sejauh tidak ada akidah dan kaidah-kaidah yang ditentang, gitu ya. Bagaimana kalau nggak ada dalilnya? Kalaupun toh ada dalil umum, tidak apa-apa. Sekarang kita banyak melaksanakan sebuah amaliyah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi menurut ilmu fikih itu termasuk dalam kategori tahta ad-dalilul am, di bawah dalil umum, misalnya kan. Contohnya majelis seperti ini. Rasulullah tidak pernah mencontohkan habis sholat maghrib Sabtu malam minggu ada kajian, nggak ada. Tapi ini dalil umum kan. Dalil umumnya apa? Saling berwasiat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini saling berwasiat. Ini dalil umumnya kan seperti itu. Kemudian bagaimana dengan orang yang tahlilan? Orang tahlilan itu kan orang berzikir. Wadhkurullah katsiran bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, baik siang maupun malam. Jadi masuk ke dalam dalil umum. Ini kalau saya belum berkomentar, ada nggak yang dilanggar dalam tahlilan? Nah, orang membaca surat Yasin, ada nggak larangan orang baca surat Yasin? Ada nggak larangan orang untuk membaca tahlil la ilaha illallah? Tidak ada larangannya. Gitu kan. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang menyediakan minuman di dalam orang lagi lagi takziah, gitu ya, kemalangan misalnya kan. Memang ada dari hadis yang mengatakan Rasulullah SAW itu melarang Ja'far bin Abi Thalib untuk menyediakan makanan. Tapi ingat, para sahabat juga menafsirkan bahwa ini larangan ini hanya untuk Ja'far. Pertama, ya, kesimpulannya ini untuk Ja'far, karena Ja'far itu miskin banget. Miskinnya itu kebangetan, sampai untuk makan sehari-hari aja gak punya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ketika Abu Thalib meninggal, Ja'far sebagai ahlul bait, ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, keluarganya itu dilarang untuk menyediakan minuman dan lain sebagainya. Karena apa? Itu akan menyulitkan. Tapi ini bukan sesuatu yang diharamkan. Jadi ulama berkesimpulan bahwa ini bukan sesuatu yang diharamkan. Ya, tapi ini emang kebetulan kondisi dia itu sangat susah banget. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah custom untuk Ja'far karena dia termasuk kerabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang menyediakan makanan dan minuman ketika dalam acara takziah? Dalilnya apa?
Ya ada juga dalil umum kan, bahwa ciri orang-orang yang beriman itu apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang-orang yang beriman adalah orang yang berinfak hartanya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Orang yang lagi ketiban kemalangan, ada orang yang meninggal, kira-kira perasaannya bagaimana? Senang apa susah? Susah. Siapa yang melarang orang yang berinfak ketika dalam keadaan susah? Tidak ada. Rasulullah SAW memerintahkan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, kalau kita mau berinfak, berinfaklah baik dalam keadaan senang maupun susah. Jadi ketika ada orang yang lagi ketiban kesusahan, dia mau berinfak, memberikan minum, memberikan makan, kemudian kita tolak, justru sikap penolakan itu yang dikatakan sebagai sebuah kesombongan. Orang mau berbuat baik, kok kenapa ditolak? Dengan ikhlas, dia mau utang mau baik itu urusan dia. Karena dalam sejarahnya tidak ada orang yang mati kebelaksa, sengsara, gara-gara minjem duit untuk ngadain makanan tahlilan, nggak ada juga. Jadi lebih kuat ketika kita mengatakan dalilnya adalah dalil umum seperti itu. Alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah. Itu termasuk kategori seperti itu. Dia ingin menunjukkan keimanan dia walaupun dia dalam keadaan kesusahan, dengan rezeki yang ada ya sudah disediakan makanan dan minuman seperti itu. Ya. Tapi bagi yang tidak mau untuk menerima makanan dan minuman di tempat orang takziah, ya monggo. Ya. Tapi bagi yang meyakini bahwa itu sesuatu yang dibolehkan, ya tidak apa-apa. Dalilnya juga ada. Ini orang yang mau berinfak dalam keadaan senang dan susah. Itu kira-kira. Jadi jangan dikatakan bahwa itu tidak ada dalil, ada dalilnya. Walaupun sifatnya dalilnya umum. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Ya, saya. Mengenai kebetulan saya bekerja di perbankan. Jadi kalau di dalam Di mana Pak? Ya, Di mana? di bank syariah. Apa? BJB syariah. Oh. Biasanya fatwa dan yang oleh MUI itu ada satu kaidah seperti itu begini. Ada tanggapan terkait dengan hal ini. Kalau yang bersifat itu ibadah makdok, kalau itu hukum asalnya adalah dilarang. Mungkin tidak perlu buat bahasa saya, kecuali ada perintah. Tapi kalau untuk yang muamalah, hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada larangan. Nah ini kalau sepanjang yang kami pakai ini memang sebenarnya mempermudah gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti mikrofon, ya itu jelas rasanya sih muamalah gitu. Kalau tidak ada dasarnya adalah boleh gitu. Jadi sangat mudah, mempermudah dalam berpikir. Nah kalau memang itu kaidah yang memang sah gitu ya, benar gitu ya, mungkin perlu juga untuk disebarluaskan. Itu kan kesimpulan. Jadi di sini ikhtilaf ulama bahwa asal muasal sebuah hukum itu adalah dibolehkan. Jadi gini, bunyinya adalah al-aslu fil amri al-ibah ila madallat dalilu ala tahrimi. Ada ulama yang mengatakan bahwa ini adalah kaidah untuk muamalah, bukan untuk ibadah. Bahwa segala sesuatu itu sebenarnya dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Itu adalah dikatakan patokan kaidah untuk bermuamalah. Tapi kalau saya kan boleh tidak dianut juga pemahaman saya kan. Kalau saya berpendapat bahwa kaidah seperti ini bukan hanya untuk urusan muamalah saja, tapi termasuk juga untuk ibadah mahal. Al-aslu fil amri al-ibah ila badal dalilu ala tahrimi. Ada juga yang mengatakan bahwa al-aslu fil amri at-tahrim hatta badal dalilu ala amri. Perkara segala sesuatu itu adalah diharamkan sampai ada dalil yang memerintahkan kan gitu. Sehingga yang terjadi di masyarakat itu selalu pertanyaannya, kalau kamu melaksanakan amalan ini, dalil yang memerintahkan apa? Kan gitu. Kan gitu kan? Kalau saya ditanya seperti itu Pak, saya akan jawab, dalil yang melarangnya apa?
Ya. Sekarang saya melakukan tahlilan. Saya ditanya, ada nggak yang memerintahkan tahlilan? Oke. Secara spesifik berbentuk tahlilan seperti ini, diawali baca Yasin, kemudian baca ini tidak ada. Tapi sekarang saya tanya, ada nggak dalil yang melarang? Apa yang spesifik seperti yang saya ungkapkan seperti ini? Tidak ada. Paling dia mengatakan dalilnya dalil umum kan? Ya, saya pernah mengatakan bahwa yang namanya tahlil itu adalah dalilnya dalil umum juga. Tidak ada dalil spesifik yang memerintahkan saya tahlilan. Tapi yang memerintahkan saya tahlilan itu adalah dalil umum. Dalil umumnya apa? Fadhkurullaha dzikran katsiran bukratan wa asila. Kapan saja. Apalagi kita menyikapi dengan orang yang sedang tertiban kemalahan, maka kita harus sama-sama berzikir, saling mengingat kepada Allah. Kan begitu. Itu dalil umumnya kan begitu. Tidak ada dalil khusus yang memerintahkan tahlilan, tidak ada. Ulama juga mengakui tidak ada, Pak. Tapi dalil umumnya itu ada seperti itu. Ini kan tergantung bagaimana kita memahami perspektifnya. Sehingga seperti tadi yang Bapak katakan bahwa akhirnya sebagian ulama memisahkan bahwa al-aslu fil amri al-ibahah ila madalla dalilu ala tahrimi. Asal perkara segala sesuatu itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Katanya itu untuk urusan muamalah. Untuk urusan ibadah tidak. Kalau saya mengatakan tidak, dalam segala urusan itu satu. Al-aslu fil amri al-ibahah. Segala sesuatu itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Sholat sudah ada petunjuknya seperti itu, perintahnya begitu kan begitu. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan, gitu kan. Sebagai MUI biasanya yang hukum ibadah, betul. Itu hukum asalnya itu dilarang itu dasarnya dari mana dan bagaimana gitu pelaksanaannya gitu. Jadi yang kami itu terima ya, karena awam sebenarnya kan. Kalau ibadah itu yang pertama yang mahdoh itu dasarnya adalah dilarang kecuali ada perintah. Nah itu dari mana dan itu kalau yang di kita itu memang selalu dipakai dan populer gitu di dalam. Ya, ini kalau kita bicara masalah khilafiyah, Pak ya, itu kita tidak boleh hanya menjustifikasi bahwa ini yang paling benar, ini yang tidak boleh diambil dan ini yang salah dan lain sebagainya. Kalau dalam ibadah mahdoh itu perintahnya kan sudah jelas. Lakukan apa yang diperintahkan kan begitu. Lakukan apa yang diperintahkan dan jangan lakukan apa yang dilarang. Sudah. Ibadah mahdoh itu ketentuannya, petunjuknya sudah jelas sekali. Tidak boleh mengada-ngada. Dan saya yakin kita juga tidak bakalan melakukan ibadah mahdoh yang sifatnya mengada-ngada. Yang menjadi persoalan antar umat sebenarnya bukan ibadah mahdoh, Pak. Sesuatu yang sifatnya itu sunnah sebenarnya. Gitu kan? Hampir tidak ada perkara yang menjadi perselisihan dalam urusan ibadah mahdoh. Sholat kita juga 5 waktu, sholat zuhur juga 4 rakaat. Jadi hampir tidak ada masalah terkait dengan ibadah mahdoh. Kebanyakan perselisihan di antara umat itu adalah dalam ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Contohnya kalau saya mau mengatakan bid'ah, ya, perbankan syariah itu bid'ah. Dari mana? Zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya perbankan syariah. Bank aja nggak ada, Pak. Apalagi dengan istilah perbankan syariah, tidak ada. Tidak ada yang namanya istilah mudharabah, yang namanya wakalah, yang namanya apa. Tidak ada istilah-istilah itu semuanya. Istilah itu semuanya hadir sekian ratus kemudian ketika permasalahan umat semakin berkembang, ketika umat bersentuhan dengan institusi ekonomi yang semakin canggih, progresif, kemudian Islam bersentuhan dengan itu, akhirnya diijtihadkan oleh para ulama ada yang namanya perbankan syariah. Bid'ah enggak? Kalau mau dikatakan bid'ah, ini muhdatsah. Iya, tapi ini sesuatu yang tidak ada waktu zaman Rasulullah SAW. Nah, walaupun ini muamalah yang kita lindungi itu apa? Kan ibadah, Pak. Hidup ini kan semuanya ibadah, gitu kan? Jadi yang namanya perkara jual beli, walaupun itu masuk dalam kaidah muamalah, tapi itu kan termasuk dalam kaidah ibadah juga. Artinya kalau kita mengatakan bid'ah, dalam urusan ibadah, sebenarnya selama ini kan tidak ada dalam hal yang sifatnya wajib. Kebanyakan dalam hal yang sifatnya sunnah, yang tidak dilakukan waktu zaman Rasul. Jadi perkara yang kita bahas sekarang itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan waktu zaman Rasul. Yang sekarang ini orang mengklaim sebagai sunnah. Cuma persoalannya adalah, saya juga setuju bahwa yang dilakukan itu bukannya sunnah Nabi. Nah ini perbedaan antara sunnah dengan sunnah Nabi berbeda, ya.
Jangan mengkategorikan, jangan memasukkan apa yang sifatnya sunnah itu menjadi sunnah Nabi. Yang namanya tahlilan itu sebuah sunnah atau sebuah kebiasaan baik, tapi itu bukan sunnah Nabi. Itu kita akui, gitu ya. Jadi kalau dikatakan yang namanya tahlilan itu sunnah Nabi, salah. Tapi kalau itu sunnah atau tradisi yang baik, itu betul. Tapi kalau diklaim sebagai sunnah Nabi, keliru. Itu yang harus kita luruskan. Jadi ada yang sifatnya sunnah, sesuatu yang muhdatsah, sesuatu yang baru. Ada yang memang di sana adalah sunnah Nabi. Yang sekarang yang menjadi persoalan adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang tidak diperintahkan, tidak dilarang, kemudian dikategorikan menjadi sunnah Nabi. Ini yang kita juga sepakat itu tidak boleh. Tapi sebagai sebuah tradisi yang memiliki nilai-nilai yang baik, nilai-nilai ibadah, itu masih ada batas-batas toleransi. Anyway, terima kasih Bapak masukannya. Saya suka dengan pertanyaan seperti ini. Ini membuat saya juga semakin tertantang untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan. Semua yang hak datangnya dari Allah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.